Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan membagikan nasihat emas dari para ulama besar yang wajib kamu renungkan. Ini bukan sekadar kutipan-kutipan indah yang kita baca dan lupakan, tetapi pengingat yang kuat untuk refleksi diri dan memperbaiki kehidupan kita. Hidup adalah sebuah perjalanan dengan berbagai tantangan, dan ajaran-ajaran ini menawarkan panduan untuk menjalaninya dengan bijak. Mari kita mulai dengan nasihat pertama dari Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang 3 tanda kebahagiaan sejati. Tanda pertama, hadir dan sadar akan Allah dalam kehidupan sehari-hari kamu. Saudara, berapa kali dalam sehari kita benar-benar merasakan kehadiran Allah? Bukan hanya saat salat, tapi dalam setiap aktivitas, saat kerja, ngobrol sama keluarga, bahkan saat istirahat. Ketika kamu sadar bahwa Allah selalu bersamaan kamu, hati ini akan tenang. Tanda kedua, merenungkan kesalahan masa lalu dan berusaha untuk berbuat lebih baik. Ini bukan tentang tenggelam dalam penyesalan, tapi tentang muhasabah, introspeksi diri yang membangun. Setiap kesalahan adalah pelajaran, setiap dosa pengingat akan kelemahan kita sebagai manusia. Tanda ketiga, mengingat kematian sebagai kenyataan yang tak terhindarkan dan mempersiapkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Mengingat kematian bukan buat bikin kita takut, tapi buat bikin kita lebih bijak menggunakan waktu yang Allah kasih. Ketika kamu ingat bahwa suatu saat akan kembali kepadanya, prioritas hidup akan berubah. Sekarang, coba tanya diri kamu, dari ketiga tanda ini, mana yang sudah kamu aplikasikan? Mari kita berdoa agar Allah menghidupkan hati kita untuk benar-benar menghargai kebenaran spiritual ini. Allahumma ahyi qalbi bidzikrika, wa a'inni ala syukrika, wa husni ibadatika. Ya Allah, hidupkanlah hatiku dengan mengingatmu, dan tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Di part selanjutnya, kita akan bahas hikmah mendalam dari Ibnu Qayyim tentang doa yang tampaknya tidak dikabulkan. Percaya deh, ini akan mengubah cara pandang kamu tentang doa dan takdir Allah. Sekarang, kita lanjut ke hikmah kedua dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang rahasia doa yang tampaknya tidak dikabulkan. Saudara, pernahkah kamu merasa kecewa karena doa yang sudah kamu panjatkan bertahun-tahun seolah tidak dijawab Allah? Atau merasa Allah tidak mendengar jeritan hatimu? Tenang, Ibnu Qayyim punya jawaban yang akan mengubah cara pandangmu selamanya. Beliau menegaskan bahwa tidak ada satupun doa yang tidak dijawab oleh Allah, bahkan jika itu tidak terwujud seperti yang kita harapkan. Allah menjawab setiap doa dengan 3 cara. Pertama, dikabulkan sesuai permintaan kita. Kedua, digantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ketiga, dosa-dosa kita diampuni sebagai gantinya. Allah menjawab doa dengan cara terbaik dan pada waktu yang paling tepat, yang mungkin tampak sebagai penindaan atau penolakan, tetapi pada akhirnya merupakan tindakan rahmat dan perlindungan ilahi. Coba bayangkan,
Mungkin doa yang kamu kira tidak dikabulkan itu, sebenarnya Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang buruk. Mungkin Allah tahu bahwa apa yang kamu minta belum baik untukmu saat ini, atau Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Ibnu Qayyim berkata, terkadang hamba meminta sesuatu kepada Allah, padahal jika Allah mengabulkannya, itu akan menghancurkannya. Maka Allah dengan kasih sayangnya menunda atau menggantinya dengan yang lebih baik. Jangan pernah putus asa ketika doa tampaknya tidak terjawab, karena itu bisa menjadi ujian iman atau persiapan Allah untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 hal. Allah akan menyegerakan doanya di dunia, atau Allah akan menyimpannya untuk akhirat, atau Allah akan menolak darinya keburukan yang setimpal dengan doanya. Subhanallah, betapa indahnya cara Allah menjawab doa kita. Jadi mulai sekarang, setiap kali berdoa, yakinlah bahwa Allah mendengar dan akan menjawab dengan cara terbaiknya. Di part selanjutnya, kita akan kupas tuntas pandangan Imam Syafi'i tentang ilmu dan keikhlasan yang akan membuka mata hatimu. Sekarang kita masuk ke nasihat ketiga yang sangat powerful dari Imam Syafi'i rahimahullah tentang ilmu dan keikhlasan. Beliau berkata dengan tegas, ilmu adalah cahaya dan Allah menganugerahkan cahayanya kepada hati yang tulus. Saudara, di zaman seperti sekarang ini, banyak orang berlomba-lomba menuntut ilmu, tapi sayangnya niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang belajar untuk pamer kecerdasan, ada yang menuntut ilmu untuk mencari pujian, ada juga yang belajar hanya untuk mencari materi. Imam Syafi'i dengan tegas menyatakan bahwa ilmu sejati itu lebih dari sekedar menghafal ayat atau hadis. Ini tentang memahami, merenungkan, dan yang paling penting adalah mengamalkan apa yang dipelajari dengan niat yang murni karena Allah. Coba tanya diri kamu, ketika baca Al-Quran, apakah untuk pahala atau untuk pamer di sosial media? Ketika ikut kajian, apakah untuk ilmu atau untuk terlihat religius? Beliau juga mengingatkan bahwa ilmu yang diperoleh tanpa keikhlasan atau dengan niat pamer dan ria tidak akan mendapat berkah dari Allah. Malah bisa jadi bumerang yang justru menjauhkan kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mencari wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan harta dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Syafi'i juga mengajarkan bahwa tanda orang yang berilmu dengan ikhlas adalah: pertama, semakin dalam ilmunya, semakin rendah hati dia. Kedua, semakin banyak tahu, semakin sadar akan kebodohannya. Ketiga, ilmunya tercermin dalam akhlaknya sehari-hari. Jadi mulai hari ini, setiap kali kamu belajar agama, perbaiki niatmu.
Jadikan setiap huruf yang kamu baca, setiap kajian yang kamu hadiri sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk yang lain. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Di part terakhir nanti, kita akan bahas nasihat dahsyat dari Hasan Al-Basri tentang waktu yang akan bikin kamu merinding. Plus pesan terakhir dari Sufyan Ats-Tsauri dan Umar bin Khattab yang bakal mengubah hidupmu. Jangan kemana-mana. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata dengan penuh hikmah, "Waktu itu seperti lilin yang menyala, terus berkurang. Setiap hari yang berlalu mengurangi umurmu." Subhanallah, betapa dalamnya perumpamaan ini. Coba sekarang kamu renungkan, setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Setiap nafas yang kamu hirup mendekatkanmu pada akhirat. Hasan Al-Basri bertanya kepada kita, apakah kamu siap menghadapi kematian? Apakah kamu sudah menggunakan waktumu untuk beribadah, memohon ampunan, atau meninggalkan warisan perbuatan baik? Membuang-buang waktu untuk hal-hal sepele adalah kesalahan yang sering kita lakukan. Scroll medsos berjam-jam, nonton yang tidak bermanfaat, gosip sana-sini. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan tentang dua nikmat yang sering diabaikan manusia, kesehatan dan waktu luang. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga memberikan peringatan keras tentang bahaya duniawi. Jangan biarkan harta benda dan keinginan duniawi mendominasi hatimu, karena itu akan mengarah pada keinginan yang tak pernah puas untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Beliau menasihati, meskipun kamu boleh memiliki hal-hal duniawi, jangan biarkan hal-hal itu memilikimu. Tempatkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu, agar ia tidak menjadi penghalang untuk tujuan utamamu, yaitu bertemu Allah. Dan nasihat terakhir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat menggetarkan hati. Beliau sangat menghargai orang-orang yang menunjukkan kesalahannya, karena beliau melihat itu sebagai tanda kepedulian yang tulus. Umar berkata, "Semoga Allah merahmati orang yang memberitahu kesalahanku." Meskipun beliau adalah khalifah yang berkuasa, beliau tetap rendah hati dan mau menerima kritik yang membangun. Ini pengingat buat kita semua untuk menghindari kesombongan dan selalu terbuka untuk perbaikan. Saudara, hidup ini adalah perjalanan menuju Allah, dan perbuatan baiklah yang akan menjadi teman setia kita di akhirat nanti. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa, perbaiki hubunganmu dengan Allah, berbuat baiklah kepada sesama, dan teruslah belajar hingga nafas terakhir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika waj'alna min ibadika as-salihin. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan baik kepadamu, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang soleh. Itulah nasihat emas dari para ulama besar yang semoga bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, share ke keluarga dan teman-teman, dan nyalakan notifikasinya untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Jazakumullahu khairan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.